Baik, kita masuk ke studi kasus penjualan tiket untuk mengaplikasikan tentang percabangan di Python. Yang pertama ini adalah setiap transaksi perlu menginput data pembelian seperti nama pembeli, jumlah tiket yang akan dibeli, nomor HP, dan memilih jurusan. Oke, berarti pertama kita membuat inputan ya. Tuh, coba kita langsung sambil dipraktekkan aja. Nah, pertama membuat file Python, saya namanya tiket.py ya. Kita buat komentar untuk menandai ini input, ini proses, ini outputnya. Nah, tadi kita harus menginputkan nama input masukkan nama pembeli, kemudian masukkan HP, input nomor HP itu meskipun angka ya, tapi bertipe data string karena tidak perlu dihitung. Masukkan nomor HP, kemudian kode jurusan, input, masukkan kode jurusan. Nah, kode jurusannya apa aja? Kita lihat di sini ada SBY untuk Surabaya, ini harganya. Ada BL untuk Bali, ini harganya. Ada LMP untuk Lampung, ini harganya. Ya. Berarti ininya SBY, BL sama LMP. Untuk kode tiketnya yang tersedia di PT XYZ ini. Kemudian masukkan jumlah JML. Nah, jumlah ini karena akan dihitung, jadi menggunakan integer untuk tipe datanya. Masukkan jumlah beli. Nah, kemudian untuk prosesnya kita membuat percabangan karena di sini ada 3 kondisi. Ada SBY, ketika memasukkan SBY maka nama kotanya harus Surabaya dan harganya harus 300.000 dan seterusnya. Berarti kita gunakan if, elif, dan else. Oke. Kita buatkan if. Yang di if apa? Kode jurusan. Ini berarti nama variabel kode jurusan. Kadejur. Jika kadejur sama dengan kenapa harus pakai tanda petik? Karena dia string. Maka kota sama dengan Surabaya. Kemudian harga sama dengan 300.000. Nah, kalau integer tidak perlu menggunakan kutip. Nah, ini kita buat sebuah percabangan dari kode jurusan. Jika kadejur ini nama variabel untuk kode jurusan itu SBY, maka kita buat variabel kota isinya Surabaya, variabel harga isinya 300.000.
kita buat lagi untuk kode yang kedua. Perhatikan indentasinya ya. Berarti menggunakan elif karena masih ada satu kondisi lagi. If kadejur sama dengan BL, kota sama dengan Bali. Maka ini ya, jangan lupa makanya Bali. Kemudian harga sama dengan 350. Nah, sekarang yang ketiga else, berarti kalau masih ada kondisi lagi terus aja elif sampai yang terakhir itu else. Elif kadejur sama dengan LMP, maka kota sama dengan Lampung, harga sama dengan 523.000. Nah, untuk variabel kota dan harga itu dari kode jurusan yang pertama sampai terakhir harus sama nama variabelnya gitu. Oke. Kemudian setelah ini coba kita itu dulu ya, kita tampilkan dulu, kita buat tiketnya. Kita buat tiket sederhana. Penjualan tiket PT XYZ Nusa Mandiri. Nah, kita coba print nama, pembeli, plus pembeli. Coba dulu kita menampilkan setelah input nama pembeli aja. Kadejur LMP di line 14. Oh iya, kita coba membaca sintaks yang error ya. Di line 14, else kadejur. Nah, else ini tidak perlu mendeklarasikan lagi kondisinya itu. Jadi langsung aja, jika bukan SBY atau BL, berarti yang dieksekusi yang ini gitu. Oke, kita coba sekali lagi. Masih adakah pesan error? Maka jangan lupa titik 2-nya. Dah. SBY, misalkan BL aja deh, jumlah beli 1. Nah, di sini pesan errornya di line 22 ketika menampilkan pembeli. Oke. Plus pembeli. Oke. Kenapa pembeli ini dikatakan error? Karena tidak terdefinisi. Gitu. Ada tuh beberapa pertanyaan yang nanya
Kenapa ini error? Kalau is not defined itu tidak terdefinisi. Mana variabel pembeli di sini mana gitu. Harusnya untuk menampilkan nama pembeli itu n m. Nih, menggunakan variabel ini n m. Oke, kita coba ya. BL. Oke, nama pembeli Sri gitu. Nah, kalau ini mau pakai spasi berarti pakai spasi di sininya gitu. Oke, itu untuk menampilkan nama dulu. Kalau sudah berhasil menampilkan satu, kita lanjut menampilkan yang lainnya seperti nomor telepon gitu kan. Nomor HP tadi HP, kemudian nomor handphone, kemudian apalagi yang perlu ditampilkan tadi? Kode jurusan sama jumlah beli. Oh, kita langsung aja kotaknya ya, tidak perlu menampilkan kode jurusan. Tujuan, kota tujuan, berarti menampilkan ini kan kota, variabel kota. Lanjut, harga tiket. Harga tiket ditampilkan karena harga ini adalah integer dan berbeda dengan string, maka kita tambahkan koma di sini. Koma plus harga. Begitu juga dengan jumlah beli. Print jumlah beli koma plus JML. Coba kita run, masukkan nama pembeli, ke SBY, jumlah belinya satu aja. Nah, nomor HP itu kan pembelinya Sri, nomor HP Surabaya, kota tujuan Surabaya. Kalau SBY berarti kota tujuan Surabaya, harga tiketnya benar, jumlahnya satu. Oke, sudah oke. Kemudian apalagi? Mendapat potongan 10% didapat jika jumlah belinya lebih besar sama dengan 3. Kalau jumlah beli tiket itu 3, mulai dari 3 ke atas, itu dapat potongan 10%. 10% itu berarti 0,1 ya, dikali 0,1 nanti. Nah, kita tampilkan potongannya berapa, kemudian buat formula atau buat rumus, total harga itu adalah jumlah beli dikali dengan harga asli dikurangi potongan. Oke, kita buat dulu percabangan untuk menampilkan potongan ya. Tentu saja dari jumlah beli. Kita buat di proses. If tadi apa? JML ya, untuk variabel jumlah beli. If JML lebih besar sama dengan 3, potongan pot sama dengan 0,1. Atau nah, jangan lupa ininya menggunakan maka titik koma ya, terpisahkan dari if yang pertama.
Jika JML jumlah beli lebih besar sama dengan 3, maka potongan itu didapat dari jumlah dikali harga dulu, kemudian dikali, karena 10% berarti dikali 0,1 potongannya. Else, atau jika tidak, kita buat variabel potongan tadi sama pot sama dengan 0. Kemudian kita buat juga rumus untuk total. Tot sama dengan tot itu jumlah dikali harga tiket dikurangi pot itu. Oke, kemudian di sini kita panggil print potongan yang didapat, koma plus pot ya, tadi nama variabelnya. Kemudian print total bayar tiket RP, koma plus tot. Nama pembeli, nomor HP, misalkan mau ke LMP, tadi yang belum LMP ya. Jumlah beli kita coba 1 dulu. Nah, kalau 1 dia dapat potongannya 0 ya, potongan yang dapat 0 karena tidak memenuhi kondisi lebih dari sama dengan 3. Oke, sekarang kita coba lagi kalau belinya 3. Masukkan ke Bali, jumlah belinya 3. Nah, maka potongan yang didapat adalah 10% dari ini. Kemudian totalnya adalah ini. Tuh ya. Silahkan dicoba. Jika ada yang mau ditanyakan bisa didiskusikan atau ditanyakan, ya. Jadi saya jelaskan kembali. Di sini kita membuat penjualan tiket, program sederhana penjualan tiket. Yang pertama ada proses input, proses percabangan, dan output. Pertama, untuk input kita harus menginputkan nama pembelinya siapa, nomor HP berapa, kode jurusan gitu, mau mana, kemudian jumlah belinya berapa. Nah, dari kode jurusan kita bisa menentukan kotaknya yang dituju mana, kemudian harganya berapa gitu. Dan dari jumlah beli kita bisa menentukan potongannya berapa dengan rumus ini. Tuh. Nah, kemudian kita masukkan juga total yang harus dibayar dari jumlah beli dikali harga dikurangi potongan. Potongan itu akan ada ketika memenuhi kondisi lebih besar sama dengan dari 3 jumlah pembeliannya. Itu. Ini untuk outputnya kita buat tuh headernya, kemudian kita keluarkan atau kita cetak
Nama pembelinya diambil dari variabel yang tadi di input ya, nama pembeli NM, nomor HP, kota tadi kita deklarasikan ketika di percabangan. Harga juga sama, jumlah beli itu dari apa yang di input oleh user, potongan itu dari hasil percabangan tergantung dengan jumlah beli, dan total itu dari total harga yang dideklarasikan di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah diketahui total bayarnya berapa, masukkan tuh uang bayar dari si pembeli. Karena nanti inputan uang bayar tampil setelah total bayar, nah disimpannya di sini aja setelah print total bayar. Uang bayar misalkan ubay, input integer, input uang bayar sebesar Rp. Ini juga boleh pakai Rp. Jumlah beli, harga tiket ini boleh pakai Rp. Nanti di input uang bayarnya berapa. Nah, nanti kita bisa menentukan uang kembali sama dengan ubay dikurangi tot ya, total bayar. Kita print untuk uang kembalinya. Uang kembali sebesar Rp. Ini masukkan coba kita running. SBY belinya 3, total bayarnya 810.000, uang bayarnya misalkan 900.000, maka uang kembalinya sebesar 90.000. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih.